Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Husain, NIM 18270 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahasnya menggunakan perhitungan pada Microsoft Excel, dan pada video ini saya akan membahasnya menggunakan aplikasi. Dan aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi DFC++ dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, seperti ini dia codingnya. Jadi setiap coding ini saya sudah menambahkan komennya untuk memudahkan kita memahami codingnya. Oke, saya jelaskan. Di sini adalah deklarasi variabelnya. Ini adalah deklarasi apa? Ini adalah variabel W atau variabel bobot, dan ini adalah nilainya. Jadi soalnya sama seperti sebelumnya. W ini adalah matriks max cluster dikalikan Veclan, di mana nilai max cluster ini adalah 2 ini, dan Veclan atau vector length dan Veclan ini adalah 2, maka bisa disimpulkan bahwa W ini adalah matriks 2 kali 2. Oke. Selanjutnya di sini ada data latih. Data latih ini adalah matriks juga, jadi matriks vektor kali Veclan, di mana vektor ini adalah 10 dan Veclannya adalah 2. Kemudian ini ada data testing, ya, nilainya sama seperti data latih. Kemudian di sini ada kelas training dan kelas testing. Jadi di sini saya pisah antara training dan testingnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung jarak. Fungsi ini adalah kelas ini berfungsi untuk menghitung jarak pada bobot ke berapa, bobot ke J atau DJ. Terus di sini ada kelas untuk menghitung untuk mencari nilai minimum antara nilai D1 dan D2-nya. Kemudian ini adalah kelas utamanya, ya. Pertama-tama akan dijalankan terlebih dahulu kelas training, kemudian akan dijalankan kelas testing. Oke, ini adalah kelas trainingnya. Dideklarasikan bahwa nilai dari variabel iterasi sama dengan 0, kemudian demin sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat percabangan do while, ya. Kemudian nilai iterasi di sini akan ditambah 1. Jadi setiap pindah iterasi, maka nilai variabel iterasi ini akan ditambahkan 1. Oke, terus di sini ada perulangan, ya, perulangan untuk mencari nilai pada jarak dan mencari nilai bobot barunya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung jarak. Fungsi untuk menghitung jarak ini ada di sini. Oke, ini. Pertama-tama dideklarasikan bahwa nilai D0 ini adalah 0 dan nilai D1 adalah 0. Kemudian ini adalah fungsi untuk menghitung DJ-nya, Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan angka di dalam rumusnya. Jadi saya cuma menjadikan komen saya supaya tidak ditampilkan. Sekarang ini adalah fungsi untuk mencari nilai minimum antara D0 dan D1-nya. Setelah mencari nilai minimum, kemudian diupdate-lah nilai bobot baru tersebut dengan rumus ini. Kemudian akan ditampilkan dengan rumus ini. Oke, itu seterusnya sampai perulangan ini akan dilakukan sampai 10 kali, dimana kita tadi punya data latih yaitu 10 baris. Terus setiap selesai iterasinya, maka nilai alfanya ini akan diupdate dengan menggunakan rumus dkret dikalikan alfa, di mana dkret-nya ini adalah 0,6, ya, dan alfanya sama dengan 0,3. Dan ini adalah batas iterasinya.
Jadi bisa kita atur di sini. Saya di sini atur sampai 1000 iterasi. Kemudian ini ada kelas testing. Ini adalah deklarasi variabelnya. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan bobot barunya. Yaitu W11, W12, W21 dan W22. Kemudian ini adalah fungsi untuk menghitung cluster pada data latih. Kemudian ini ada fungsi untuk clustering data test. Kemudian setelah dicari clusteringnya, kemudian ditampilkan menggunakan rumus ini. Kemudian setelah mendapatkan clusteringnya, kita akan hitung tingkat akurasinya dengan menggunakan rumus data yang sesuai dibagikan jumlah data, yaitu vektor dikalikan 100. Maka kemudian akan ditampilkan dengan menggunakan coding ini. Oke, sekarang saya akan running programnya. Oke, di sini sudah selesai proses runningnya, berlangsung selama 111 detik. Oke, ternyata setelah kita scroll ke yang paling atas, epoch yang tampil itu dari 892. Jadi epoch atau iterasi dari 1 sampai 891 itu tidak tampil, mungkin karena datanya terlalu banyak. Oke, saya akan tampilkan dari iterasi ke 1000. Ini epoch ke 999 dan iterasi ke 1000-nya itu yang ini. Oke, dari data ke satunya, terus ini bobot barunya, jarak terkecilnya, ya. Kemudian ini adalah nilai D1 dan D2-nya. Yang dibandingkan adalah nilai D ininya. Ini adalah nilai D1 yang akhir, ya, yang diperoleh itu 0,260. Kemudian nilai D2 akhir yang diperoleh adalah 0,043. Kemudian nilai inilah yang dibandingkan yang mana yang terkecil. Kemudian kita peroleh nilai yang terkecil, yaitu pada D kedua. Kemudian kemudian diupdate-lah nilai bobot kedua, ya. Kemudian seterusnya sampai data ke 10. Kemudian di sini tampil jumlah epochnya 9.000. Kemudian di sini ditampilkan ulang nilai bobot akhirnya, yaitu W11 ini W12, ini W21, ini W22. Kemudian di sini adalah clustering terhadap data latihnya. Jadi data pertama itu masuk ke cluster kedua, ya, dengan membandingkan nilai D1 dan D2-nya, maka diperoleh cluster 2. Seterusnya sampai data ke 10 ini termasuk ke dalam cluster ke-1. Kemudian dilakukan kembali clustering terhadap data testnya. Kemudian diperoleh clusternya, dan seterusnya sampai data ke-10 diperoleh cluster ke-1. Kemudian ditampilkan ulang hasil clustering dari data latih dan data testnya, ya, guna untuk menghitung tingkat akurasinya. Kemudian di sini tampillah jumlah data yang sesuai, yaitu 10 data dari 10 data. Maka bisa disimpulkan tingkat akurasinya sama dengan 100%. Oke, mungkin seperti itu penjelasan perhitungan menggunakan aplikasi ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.